warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sini sedang pelajaran PPKN ya, tetapi ada yang berbeda kali ini. Saat ini tidak didampingi oleh Bapak Mustanir dikarenakan beliau tidak hadir saat ini karena badannya kurang fit. Maka dari itu untuk menggantikannya saya yang akan memberi materi tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan dalam bab 5 di PPKN. Sebelumnya kita berdoa dulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Di sini sudah terlihat tujuan pembelajaran pada bab 5 ini, yaitu mengenai menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama dalam berbagai bidang dalam kehidupan di masyarakat. Di sini ada yang kita garis bawahi, yaitu menanggapi pendapat secara jujur tentang arti penting kerjasama. Yang berarti di sini kerjasama dalam kehidupan itu sangat penting sebagai manusia yang sebagai salah satu fitrah manusia menjadi makhluk sosial, karena tidak memungkiri kita perlu bantuan sesama manusia. Lalu yang kedua, ada mendukung pendapat tentang arti pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, dan ada menganalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat, dan ada pun bertanggung jawab dalam bekerja sama di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Oke, kita masuk ke makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Pasti kalian sudah mengerti apa yang sudah diberitahu sama Bapak Mustanir, yaitu kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh oleh beberapa orang yang termaktub lembaga, pemerintah, organisasi, ataupun organisasi masyarakat dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Lalu ada makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat, yaitu keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah, merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerja sama rakyat Indonesia. Yang perlu kalian ketahui, kita tidak diberikan kemerdekaan ataupun menjadi hadiah dari penjajah kita, yaitu negara Belanda dan juga Jepang. Karena saat itu Belanda sudah kembali ke negaranya karena sudah dimasuki oleh Jepang. Dan Jepang saat itu di tahun 1945 negaranya dibom atom, yaitu di Hirosaki dan Nagasaki, yang membuat tidak bisa melanjutkan penjajahan di Indonesia. Maka saat itu hasil kerjasama rakyat Indonesia ini membuahkan kemerdekaan yang bisa kita rasakan saat ini. Oke, selanjutnya ada makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat. Semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan mendorong tiap warga negara untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang kehidupan. Anak-anak, perlu kalian ketahui semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam mempertahankan kekuatan mereka. Janganlah sampai pada saat ini
apa namanya, bisa kita bilang janganlah dihianati. Karena pada saat merebut itu banyak pertumpahan darah, banyak yang dikorbankan oleh pejuang-pejuang kita yang sudah tiada atau gugur saat medan pertempuran, yang hingga saat ini bisa kita nikmati kemerdekaannya dan tidak dijajah oleh negara lain. Dan untuk saat itu kita harus melaksanakan kerjasama sebaik mungkin dan melestarikan apapun kerjasama yang sudah ada sejak dahulu. Selanjutnya, Indonesia memiliki bentuk kerjasama yang khas, yaitu bernama gotong royong. Kenapa dinamakan gotong royong? Karena tidak ada satupun di negara lain, terutama Asia, Eropa, Afrika, yang mengutamakan khas gotong royong menurut saya. Karena gotong royong itu sudah diproklamirkan oleh presiden pertama kita, Presiden Soekarno, yang saat itu menyederhanakan Pancasila menjadi Ekasila, yang berarti seluruh Pancasila dari 5 sila itu lebih berarti untuk disederhanakan menjadi gotong royong, karena gotong royong sudah termasuk persatuan, keadilan, kemanusiaan, semua sudah termasuk dalam gotong royong. Pentingnya kerjasama. Oke, di sini kemerdekaan Indonesia tercipta dari kerjasama seluruh bangsa dalam berbagai aspek kehidupan. Perlu kita ketahui anak-anak, beda arti dari bangsa dan negara. Itu bangsa itu termasuk ke dalam suku bangsa. Semisal saya berasal dari bangsa Jawa, terus ada lagi saudara Yusuf Kala berasal dari bangsa, semisal ya ini ya, dari bangsa Minang. Lalu ada Muhammad Hatta dari Papua, ini semisal saja. Semua bergotong royong menjadi satu, bekerja sama dalam seluruh aspek agar Indonesia bisa merdeka pada saat itu. Maka terciptalah Indonesia yang kita nikmati saat ini. Pentingnya kerjasama antara lain terlihat pada hal-hal berikut. Kerjasama membuat pekerjaan akan terasa lebih ringan. Seperti yang kita ketahui, ada pepatah yang mengatakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itu salah satu bentuk kerjasama yang kita laksanakan. Gini ya, maaf, terasa lebih ringan karena kita pikul sama-sama, kita jinjing sama-sama, begitu. Dalam arti tidak ada yang susah jika kita bekerja sama. Kerjasama dapat membuat pekerjaan cepat terselesaikan. Nah, ini benar sekali anak-anak, karena kerjasama tentunya diperlukan untuk penyelesaian masalah, terutama secara cepat dan tepat. Kerjasama membuat tujuan dapat tercapai dengan efektif. Nah, di sini biar efektif, kerjasama harus satu tujuan, satu misi, satu visi, satu cita-cita. Selanjutnya, kerjasama dapat menyadarkan masyarakat untuk mendahulukan kepentingan umum. Nah, di sini kepentingan umum lebih berarti dari kepentingan siapapun, pribadi, golongan, dan lain-lain. Karena
kepentingan umum ini sudah mencakup seluruh bangsa Indonesia. Kerjasama dapat memupuk tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman, jika kalian belum mempunyai tanggung jawab sosial sebagai masyarakat Indonesia yang baik, harusnya dirubah sejak sekarang, karena kalian saling membutuhkan satu sama lain ke depannya. Jadi jangan ada yang sampai bertindak individualis. Kerjasama dapat meningkatkan rasa setia kawan, itu benar sekali anak-anak, karena kerjasama dapat meningkatkan rasa kekeluargaan yang lebih erat, kekeluargaan yang lebih kuat, yang silaturahminya tidak putus. Itu menjadi modal dan bikin kangen teman-teman saat kalian sudah meninggalkan permasalahan tersebut. Kerjasama dapat memupuk rasa kebersamaan. Nah, di sini perlu kita ketahui, memupuk rasa kebersamaan ada dalam kerjasama. Karena kebersamaan ini tidak bisa kita pungkiri, karena saling itu loh anak-anak, saling berjabat tangan, saling membantu, saling bergotong royong. Itu seperti di foto ada sama itu ya, 3 orang yang mengangkat sebuah kayu balok atau pohon yang jika bersama-sama merasa lebih ringan, karena satu orang tidak mungkin untuk mengangkat sendirian. Kerjasama dapat mempererat tali persaudaraan, tadi sudah. Kerjasama dapat menciptakan kerukunan. Nah, di sini benar sekali, karena kerjasama membuat rasa kekeluargaan dalam hati kita terhadap teman, terhadap tetangga kita, terhadap guru kita, terhadap semuanya menjadi tentram, tidak ada yang bermusuhan begitu. Selanjutnya, kerjasama dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Benar sekali teman-teman, karena ada seperti Pancasila, sila ketiga yang mengatakan persatuan Indonesia. Di situ sudah ada step-step dalam bergotong royong, dan kesatuan tadi termasuk dalam Bhinneka Tunggal Ika, jika kita berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, di situ kerjasamanya sudah ada lah dalam kerjasama tadi. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Gotong royong menjadi cara hidup rakyat Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Sejak sebelum kemerdekaan saja sudah bergotong royong, bekerja sama. Apalagi di saat ini jika melihat orang-orang yang bersifat individualis, bersifat maunya sendiri, tidak mau bersosial atau supel terhadap orang, itu seperti bukan negarawan sejati. Karena gotong royong itu sudah mengakar sejak masyarakat sebelum merdeka, begitu. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, gotong royong berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua, gotong royong bercocok tanam, gotong royong membangun rumah. Yang kita ketahui saat ini, kita banyak masyarakat yang masih kita katakan dalam tanda kutip tradisional, berburu dan mengumpulkan makanan dan disantap bersama-sama. Itu masih ada di daerah Kalimantan Utara,
terutama di bagian dekat perbatasan Malaysia. Di sana ada SM3T saat itu, sekolah mengajar terluar, terdepan, terbelakang kalau tidak salah. Masih secara mengumpulkan makanan bersama-sama, misal ada babi kita tombak dan makan bersama-sama, begitu teman-teman. Lalu ada gotong royong bercocok tanam, yang kita ketahui banyak petani-petani yang bercocok tanam di ladang-ladang dan dijual ke sesama masyarakat. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah. Yang kita ketahui saat ini banyak masyarakat yang membangun rumah secara gotong royong, bukan melalui bapak tukang bangunan atau melalui vendor-vendor properti, terutama di daerah yang masih tradisional. Banyak yang masih membangun rumah secara bergotong royong. Bahkan jika ingin berpindah rumah, rumahnya bisa diangkat dan dipindah secara gotong royong di daerah Sulawesi. Ada itu di, kalau tidak salah di mana? Di Manado atau di Makassar. Pokoknya di daerah Sulawesi ada. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai berikut, yaitu kerjasama dalam kehidupan sosial politik, kerjasama dalam kehidupan ekonomi, kerjasama dalam bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, dan kerjasama antar umat beragama. Semua menjadi satu karena tidak bisa dipisahkan. Semua aspek ini penting, tidak ada yang berindividualis, terutama tidak ada terutama, semuanya penting semua ya. Kehidupan sosial dan politik itu bersosial, kita itu perlu bekerja sama dan juga berpolitik kita. Adapun kehidupan ekonomi seperti yang kita ketahui tadi, bercocok tanam, jika ada petani yang bercocok tanam, kita bisa beli dan bisa meringankan kehidupan mereka. Dan juga ada bidang kehidupan pertahanan dan keamanan negara, yaitu memberikan rasa percaya akan ketahanan nasional, akan keamanan nasional, tentang agar tidak ada cukong atau bahkan bahkan ada preman-preman yang meresek di daerah, di suatu daerah. Ada juga antar umat beragama ini harus bekerja sama, karena jika kita memaksakan kehendak beragama, itu sangat tidak layak sekali, karena tidak bisa kalau kita katakan kita memaksakan hak asasi manusia seseorang. Jadi kita hanya perlu menghormati apa yang mereka peluk dan mereka amalkan di hari-hari, di kehidupan sehari-hari. Ya, sudah, begini saja review singkat dari PPKN bab 5 kelas 7. Terima kasih atas atensinya. Semoga kalian sehat selalu, semoga dilancarkan segalanya dan mendapat nilai yang lebih baik ke depannya. Saya Muhammad Sundialwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.